Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik persamaan matriks. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk materi tentang persamaan matriks. Nah, jadi persamaan matriks itu sama aja dengan persamaan aljabar biasa. Misalkan ya, kita punya persamaan aljabar AX sama dengan B, seperti itu. Nah, kalau kita mau cari X-nya gimana caranya? Berarti kan tinggal pindah ruaskan aja A-nya, ya enggak? Jadi persamaannya menjadi X sama dengan B per A, begitu. Yang mana A di bawah itu sama aja kayak A min 1. Jadi sebenarnya persamaan ini bisa aja kita tulis dengan B A min 1 gitu. Seper A itu kan adalah A min 1. Nah, persamaan matriks juga sama penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti ini. Cuma ada satu perbedaan aja, yaitu kita lihat di sini. Kalau misalnya bentuk persamaannya itu adalah matriks A dikali X sama dengan matriks B. Seperti itu. Maka nanti ketika dipindah ruaskan, karena awalnya A-nya di depan, maka nanti A-nya harus depan juga. A pangkat min 1 harus di depan juga. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau bentuk persamaannya adalah X dikali matriks A sama dengan B. Nanti kalau mau dibikin X sama dengan, berarti harus matriks A pangkat min 1-nya itu di belakang. Seperti itu. Jadi perbedaannya antara aljabar dengan matriks itu seperti ini. Gitu. Kalau aljabar mau B A pangkat min 1 ataupun misalkan A pangkat min 1B, ini hasilnya sama ya. Hasil ini akan sama. Tapi kalau di matriks antara A pangkat min 1B dengan B A pangkat min 1, ini hasilnya nanti bakal beda. Begitu. Jadi tidak sama, makanya harus diperhatikan letaknya ada di mana. Gitu. Nah, kemudian A pangkat min 1 itu apa sih? Kan kalau di aljabar gampang ya. A pangkat min 1 itu berarti adalah seper A. Kalau di matriks yang namanya A pangkat min 1 itu kita sebut dengan inverse-nya matriks. Inverse matriks bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1 per ini kita sebut namanya adalah determinan ya. Determinan dari matriks A gitu. Lambangnya adalah A mutlak gitu. Itulah determinan dari matriks A dikali dengan adjoin ya. Jadi ADJ ini adalah adjoin dari matriks A. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Yang namanya determinan itu ya, determinan kalau misalkan kita punya matriksnya bentuknya seperti ini, yaitu A, B, C, D. Maka determinan dari matriks ini ya, misalkan ini namanya adalah matriks A, adalah sisi diagonal utamanya dikaliin dikurang dengan sisi diagonal yang lainnya. Gitu. Jadi kalau di sini diagonal utamanya kan adalah AD. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Maka determinannya nanti adalah AD dikurang dengan diagonal lainnya. Diagonal lainnya berarti di sini kan BC yang ini ya. Nah, ini adalah diagonal lainnya. Berarti nanti AD dikurang sama BC gitu. Ini adalah determinan dari matriks A gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya adjoin. Nah, adjoin ini apa? Apa itu adjoin? Jadi sama ya, kalau kita masih punya matriksnya seperti ini, matriks A, yaitu AB, C, D. Ya, ini adalah matriks 2 dikali 2. Karena nanti kalau matriksnya bukan 2 kali 2, adjoinnya berbeda lagi. Nah, khusus matriks 2 kali 2, kalau kita mau cari adjoinnya ya, adjoin dari A itu cukup kita tuker ya, kita tuker diagonal utamanya.
diagonal utamanya kan AD, berarti kita tukar jadi DA, seperti itu. Lalu diagonal lainnya kita bikin negatif, berarti jadi negatif B, negatif C. Nah, inilah besarnya adjoin dari matriks A. Nah, dengan kita bisa tahu berapa determinan dan berapa adjoinnya, kita bisa mencari yang namanya inverse matrix. Kalau kita bisa mencari inverse matrix, kita bisa menyelesaikan persamaan matriks. Seperti itu. Nah, biar semakin paham, yuk kita bahas latihan soalnya. Yang pertama bentuknya seperti ini, ya. Ada matriks dikali M sama dengan matriks ditambah matriks. Nah, ini kan bentuknya masih terlalu kompleks ya, teman-teman. Jadi kita harus ubah dulu. Jadi bentuk yang lebih sederhana. Bentuk yang lebih sederhana itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. A dikali M sama dengan B, gitu. Jadi kita cari dulu berapa besar matriks B-nya. Matriks B adalah penjumlahan dari matriks yang ini nih, 1 4 2 min 1, ya. Penjumlahan dari matriks 1 4 2 min 1 ditambah dengan matriks yang di kanan, 1 min 7 min 3 2. Nah, hasil penjumlahannya berapa? Mudah sekali. 1 ditambah 1 adalah 2. 4 ditambah min 7 atau berarti 4 dikurang 7 ya, sama aja, adalah minus 3. 2 ditambah minus 3 atau 2 dikurang 3 berarti minus 1. Minus 1 ditambah 2 berarti 1. Nah, ini adalah matriks B. Maka sekarang bentuk persamaan matriksnya adalah matriks A itu ini 3 5 min 1 min 2 ya, dikali M sama dengan 2 min 3 min 1 1 ya. Bentuk persamaan matriksnya sudah menjadi bentuk yang sederhana seperti ini. Maka kalau kita mau cari M, kita bisa cari dengan, misalkan ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Ingat, A-nya ada di depan, berarti A inverse harus ada di depan, gitu. Dikali dengan matriks B. Nah, kita cari dulu berapa nilai dari A inverse, gitu. Nilai dari A inverse adalah 1 per determinan A, ya, dikali sama adjoin A. Oke, berarti 1 per determinan A adalah 3 dikali minus 2 dikurang 5 dikali minus 1. 5 dikali minus 1, gitu. Dikali sama adjoin A. Adjoin A itu berarti diagonal utamanya ditukar ya. 3 min 2 jadi min 2 3. Kemudian diagonal lainnya kita negatifkan, gitu. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, maka bisa kita hitung nih berapa nilai inverse-nya. Berarti 1 per 3 dikali minus 2 dikurang 5 dikali minus 1. Berarti ini kan 3 dikali minus 2 itu minus 6 ya. Minus 6 dikurang minus 5 atau ditambah 5. Berarti jadinya minus 1 dikali dengan minus 2 minus 5 1 3. Berarti hasilnya sama aja dengan, dikali aja semuanya dengan negatif. Berarti jadinya 2 5 minus 1 minus 3, gitu. Ini adalah nilai dari A inverse. Tapi apakah kita sudah selesai? Jawabannya adalah belum. Karena yang namanya M adalah A inverse dikali dengan B. Berarti kita masih harus cari lagi berapa nilai dari M, ya. Nilai dari M berarti adalah perkalian ya antara A inverse, yaitu 2 5 min 1 minus 3 ya, dikali dengan B. B-nya adalah ini 2 minus 3 minus 1 1, gitu. Ini adalah perkalian antara matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 2. Maka hasilnya nanti juga matriks 2 kali 2. Oke, kita hitung hasilnya di sini.
Elemen pertama adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama itu ada 2 dikali 2 berarti 4 ditambah 5 dikali min 1 berarti minus 5 gitu. Lalu elemen kedua adalah baris pertama kolom kedua, 2 dikali minus 3 berarti minus 6 ditambah 5 dikali 1 berarti ditambah dengan 5. Seperti itu. Kemudian elemen ketiga adalah baris kedua kolom pertama. Minus 1 dikali 2 adalah minus 2. Minus 3 dikali minus 1 adalah 3. Gitu. Elemen terakhir adalah baris kedua dikali dengan kolom kedua. Minus 1 dikali minus 3 adalah 3. Minus 3 dikali 1 adalah minus 3. Gitu. Maka kita lakukan nih operasinya. Menjadi 4 dikurang 5 adalah minus 1. Minus 6 ditambah 5 adalah minus 1. Minus 2 ditambah 3 adalah 1. 3 dikurang 3 adalah 0. Maka jawabannya adalah minus 1, minus 1, 1, 0. Atau jawaban yang tepat adalah D. Seperti itu. Nah, biar makin paham, yuk kita coba variasi soal yang lain lagi. Nah, kali ini ceritanya adalah X dikali dengan matriks ini. Misalkan kita sebut ini adalah matriks A sama dengan B. Nah, ini sudah bentuk sederhana nih teman kece. Jadi tinggal kita operasikan aja. Kan diberikan dalam soal itu bentuknya seperti ini ya. XA sama dengan B. Maka kalau kita mau cari X, nilainya adalah, ingat, A-nya di belakang. Jadi A inverse-nya juga harus ada di belakang si B. Begitu. Oke, berarti nanti untuk cari X, kita cukup kalikan B dengan A inverse. Yang pertama, kita cari dulu berapa nilai dari A inverse. Oke? A inverse adalah 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari si A. Seperti itu. Berarti sama aja dengan 1 per determinan A. A itu kan 2, 1, 2, 2, 3. Berarti determinannya adalah 1 dikali 3 ya. Diagonal utamanya dikurang sama diagonal lainnya 2 dikali 2. Gitu. Adjointnya adalah diagonal utamanya ditukar. Jadi tadinya 1, 3 jadi 3, 1. Kemudian diagonal lainnya cukup dinegatifkan. Jadinya minus 2 dan minus 2. Begitu. Maka A inverse nilainya adalah 1 dikali 3 kan 3. 2 dikali 2 adalah 4. Berarti hasilnya adalah minus 1 di sini. Oke, minus 1 dikali dengan 3 minus 2 minus 2, 1. Maka jawabannya adalah minus 3, 2, 2, minus 1. Seperti ini. Apakah kita udah selesai? Belum. Karena untuk mencari X, kita masih harus mengalihkan si A inverse ini dengan si B. Gitu. Karena X adalah B A inverse. Nah, berarti kita kalikan saja. Jangan lupa B-nya harus kita taruh depan. B-nya adalah 38 minus 1, 4. Sementara A inverse-nya adalah yang kita temukan tadi, yaitu minus 3, 2, 2, minus 1. Oke? Nah, ini adalah perkalian matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Hasilnya berarti juga matriks 2 kali 2. Oke? Elemen pertama, baris pertama dikali kolom pertama. Berarti 3 dikali minus 3, yaitu minus 9 ditambah 8 dikali 2. 8 dikali 2 berarti 16. Seperti itu. Kemudian elemen kedua adalah baris pertama dikali dengan kolom kedua. 3 dikali 2 adalah 6. 8 dikali minus 1 adalah minus 8. Begitu. Kemudian elemen ketiga,
baris kedua dikali dengan kolom pertama. Minus 1 dikali minus 3 adalah 3. 4 dikali 2 adalah 8. Elemen terakhir, baris kedua dikali kolom kedua. Minus 1 dikali 2 adalah minus 2. 4 dikali minus 1 adalah minus 4. Gitu. Maka hasil akhirnya adalah 7 minus 2, 11 minus 6. Nah, ini barulah jawaban akhir dari soal ini. Maka jawaban yang tepat adalah 7 minus 2, 11 minus 6. Jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Gimana teman kece? Gak sulit bukan? Nah, biar kamu semakin jago, yuk coba kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Bagaimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.